Ugi. Siap Kang Nanang. Kumaha kabarna Kang Ugi? Alhamdulillah sehat Kang Nanang. Alhamdulillah sehat dong ini. Alhamdulillah. Cuacanya nih agak mendung tapi alhamdulillah belum hujan ya. Iya, cuacanya lagi enak sebenarnya ya. Iya, Tadi memang. Kita dapat sunset gitu kan. Iya bener Bagus di banget. lembayung-lembayung Iya, ya, betul, orange betul, di bagus sana. Wah, enak. Kayaknya memang kita direstui kayaknya. Wah, alhamdulillah Iya. kalau kayak gitu ya. Apalagi di pinggir ini kan Betul. Betul. lokasinya tuh pokoknya buat kita ngopi dan kita ngobrol ini memang pas Enak banget. banget. Lokasinya. Lupa waktu itu. Masih lupa waktu Kang Nanang. Mantep. Iya. Jadi saya ini sama Kang Ugi itu tuh baru ya Kang Ugi ya. Baru. Kita Oh, perkenalkan Kang Ugi. Iya, saya Nama Ugi. saya Nanang. Jadi saya bersyukur nih ya teman-teman APGI Jabar nih di support sama SOS dalam arti untuk kali ini kita ada agenda sebenarnya podcast ya. Ya. Nah, yang saya pengen tanya sih sama Kang Ugi nih. SOS ini support APGI Jabar untuk podcast. Iya. SOS itu apa sih sebenarnya Kang Ugi? Jadi SOS, kalau SOS itu sebenarnya singkatan dari Sangkuriang Outdoor Service. Oke. Sangkuriang Outdoor Service. Jadi kami itu adalah perusahaan, kita perusahaan. Core-nya mungkin bisa dibilang kita lebih ke rope access. Rope Oke, access. kita ada beberapa divisi bisnis, divisi usaha. Jadi kita punya rope access, kemudian kita juga ada adventure-nya juga. Adventure, kemudian kita juga ada sipil, Ya. ada engineering juga, Wah. kemudian konstruksi juga kita ada. Mantap. Dan yang paling baru ini adalah kopi. Kopi. Kita punya divisi Oke. kopi. Makanya lokasi yang ini untuk episode pertama kita itu ada di kedai yang paling baru kita buka. Mantap. Oke, jadi namanya Sangkuriang Corner. Oh, Sanggen. Oh Berarti iya, Sangkuriang Corner. kalau teman-teman mau trip pakai SOS bisa dong ya? Bisa. Kita Bisa. ada divisi adventure, kita bisa arrange semua kegiatan yang teman-teman ajukan, kita bisa arrange. Oke. Seperti itu. Kalau SOS sendiri guide-nya gimana, Kang Ugi? Kalau Jadi guide-nya udah certified belum? Sudah dong, sudah tersertified. Oke. Semuanya sudah tersertified. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan di ketinggian, teman-teman sudah certified. Kebetulan ada beberapa juga ini yang sedang training untuk vertical rescue. Wah, Untuk mantap, vertical mantap. rescue. Jadi teman-teman kalau adventure sama kami, kegiatan sama kami dijamin aman. Guide-nya lisensi. Lisensi. Oh, mantap. Jadi profesinya sudah legal lah Legal, ya. sudah legal ya. untuk Nggak ada membuat- yang cabutan. Nggak ada yang cabutan. Jadi gini Kang Ugi, malam ini tuh istimewa untuk saya. Istimewanya tuh jadi gini, podcast APGI Jabar yang pertama kali dilakukan, alhamdulillah bisa bekerja sama dengan SOS Ya. di tempat terbaik, tentunya dengan narasumber yang terbaik juga. Sumber yang sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, Kang Ugi sudah kenal belum untuk para narasumber kita? Kebetulan saya sudah kenal. Tadi udah kenalan duluan Oke, di belakang layar ya. Jadi yang pertama itu ada Bahdian. Bahdian. Ya, Bahdian. Selamat malam Bahdian. Alhamdulillah. Sehat, wilujeng wengi. Isu Sundaan wae Indonesia wae itu. Bebas. Bebas ya. Bahdian. Siap. Yang kedua itu ada Kang Ucan. Kang Ucan sehat? Siap. Dan yang terakhir, satu-satunya wanita di antara kami berlima itu ada Mbak Nadia. Mbak Nadia sehat? Oke, siap. Mungkin boleh diceritakan masing-masing dari Bahdian dulu, mungkin boleh. Bahdian diceritakan latar belakang kegiatan sekarang sedang menekuni apa, lagi sibuk apa, mungkin bisa diceritakan. Lebih banyak di dunia lari ya. Dia lari, oke. Lari khususnya di trail running. Oke, siap. Tapi juga ada di beberapa kegiatan road running. Jadi hampir setahun ini saya lebih banyak atau 2 tahun belakang ya lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan lari. Nah, Khususnya dengan di lari di pegunungan atau di trail running ya. trail running ya, oke. Kalau kesehariannya di rumah jogging, bikin program atau diskusi atau mengerjakan program yang dikerjakan oleh orang lain. Seperti itu sih. Siap. Nggak banyak. Iya. Selanjutnya Kang Ucan, boleh Kang Ucan. Latar belakangnya, kegiatannya, kesibukan kesehariannya seperti apa? Mungkin teman-teman yang lain juga ingin tahu. Iya. Kesibukan kalau saya itu kan aktif di APGI kebetulan ya. Bagian riset, pelatihan sama sertifikasi. Jadi alhamdulillah tiap
bulan mungkin ada aja kegiatan. Ada kegiatan. Ya. Kalau saya nge-guide setahun ini cukup instan lah, setahun mungkin bisa 6 sampai 7 kali. 7 kali. Iya. Bagus. Guide, selain itu saya sekarang senang belajar tentang gunung api sama wisata pegunungan. Wisata pegunungan. Oke. Iya, selanjutnya boleh Mbak Nadia. Kalau kegiatan terakhir-terakhir sebenarnya yang sering banget yang rutin sih konten ya. Sekarang ya jadi masuk ke dunia konten juga, dunia konten creator, travelingnya tapi adventure traveling ya. Adventure traveling terus sama nge-guide juga beberapa kali nge-guide juga ya. Siap. Wah, senior. Itu Wah, ini berarti senior saya ini bisa belajar konten. Iya. bisa. Saya jadi bisa belajar konten. Berhubung ini adalah episode pertama ya. Seperti inilah Mbak Nadia. Jadi mungkin Mbak Nadia bisa kasih sedikit masukan nanti ya buat kita ke depannya. Boleh. Oke. Nadia, angkat saya menjadi muridmu. Langsung begini dong. Ya. Jadi Kang Ugi sama para narasumber nih, Kang Ucan, Kang Dian sama Teh Nadia. Dunia pendakian itu berkembangnya termasuk sangat pesat ya Kang Ucan ya. Jadi apalagi zaman dulu tuh kalau mendaki ini ya kemungkinan sih camping gitu ya, Iya, camping. benar. Kita bawa tenda, kita bawa peralatan untuk masak. Lalu hiking juga sudah ada. banyak. Nah, setelah itu ada trail running mulai naik nih, Ya, mulai booming, digemari ya, booming mulai ya. digemari. Booming. Cuma yang jadi kemarin mulai naik itu adalah hiking pasca Covid. Oke, pasca Pasca Covid itu tuh penggemar olahraga luar ruangan itu wah meningkat pesat. meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya iya. kadang-kadang nenek-nenek juga, anak kecil juga ada yang mulai seneng gitu ya melakukan olahraga itu. Cuman akhir-akhir ini ada fenomena bahwasanya pendakian itu namanya pendakian tektok. TikTok. Sebenarnya bukan baru itu untuk Sudah lama sebenarnya. sudah lama. Cuma ini berkembangnya pesat banget, Bah. Ya, ya. Jadi TikTok ini ada yang open trip TikTok itu sampai 60 orang, Bah. Wah, 60 orang TikTokan nih. Jadi kalau saya ngelihat itu gayanya kayak mungkin pengen kayak trail running gitu ya. Tapi mereka TikTok dengan cara jalan dan logistik yang minim gitu. Kalau trail running itu kan kalau yang saya tahu tuh Ya. ya saya juga belajar dari Abah Dian gitu. Jadi memang ada water stationnya. Oke. Ya untuk aman itu. Ya. Kalau pendakian TikTok ini kan mungkin masing-masing ya. Iya, benar. Jadi Tanggung kita- jawab terhadap masing-masing ya. Iya betul. Nah di situ tuh mulai ada fenomena kayak kecelakaan di gunung meningkat. Iya, betul. Tentang TikTok tuh yang terakhir itu kemarin ada yang hipotermia massal Iya. dan ada yang hilang. Itu yang di gunung mana tuh yang hilang tuh si Naomi itu selamat gitu ya. Yang hilang tuh itu sampai akhirnya ketemu kan itu sih. Tapi ya itu dia ikut Ya, trip karena TikTok ya. itu. Nah, kalau menurut Kang Ucan sendiri nih, sebenarnya aman nggak sih ini pendakian TikTok kalau sampai di atas ketinggian 3000 deh? Itu kalau untuk 1000 mungkin kayak hiking normal ya. Kalau untuk sampai 3000 tuh gimana menurut Kang Ucan deh? Saya juga baru dengar sih ya istilah TikTok ini mungkin beberapa bulan kemarin semenjak banyak terjadi kecelakaan lah ya di gunung. Rata-rata kan pendaki TikTok yang saya lihat itu dia bukan pelari, dia pendaki gunung pemula juga, tapi mungkin ada beberapa juga yang sudah profesional. Cuma saya melihat dari sisi motivasi dia sih untuk mendaki itu seperti apa. Kalau motivasinya ingin pencapaian atau misalkan motivasinya emang dia pengen refreshing, sepertinya pendakian TikTok ini tepatnya tidak ke arah sana. Jadi dia lebih mengutamakan mungkin karena waktunya yang terbatas, terus dia mulailah berpikir gimana caranya agar pendakian ini singkat, tapi ada beberapa hal yang mereka enggak paham tentang resiko pendakian gitu, Oh. di situ. Nanti mungkin terkait persiapan fisik, kondisi fisik Kang Diana yang lebih profesional, tapi saya lihat dari motivasi si teman-teman yang TikTok ini sepertinya agak apa ya, agak kurang jelas lah, karena fenomena ini
makin merebak kan di beberapa gunung wisata terutama ya. Iya betul. Iya. Seperti itu Kang Nanang. Langsung ke Abah Dian nih berarti tadi Iya, langsung berarti persiapan dan yang fisik lain-lainnya. ya. Jadi kalau menurut Mbah Dian kira-kira persiapan apa sih yang harus kita siapin nih, selain mungkin nanti ada perlengkapan dan yang lain-lain mungkin ya Mbah ya, selain fisik pastinya juga nanti mungkin Mbah Dian bisa ceritakan kayaknya apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita melakukan itu, apalagi mungkin karena ini boomingnya setelah COVID, setelah pandemi itu ya, jadi banyak yang FOMO, Iya. ya kan, fear of missing out. Jadi ketika sedang rame, wah ikutan nih, gitu, Iya. tanpa tahu resikonya, tanpa ada Iya, persiapan betul. yang matang, Iya. gitu kan. Kira-kira Mbak Dian, persiapan seperti apa yang harus dipersiapkan oleh kami yang ingin melakukan pendakian tektokan ataupun trail running seperti itu? Kira-kira persiapannya seperti apa, Mbak? Ini sebelum saya ngomongin masalah program ataupun harus ngapain ya persiapan buat tektok, karena kan barusan dibahas tuh, sebenarnya pendakian tektok itu aman nggak ya? Iya. Jangan sampai nanti saya disclaimer ya, jangan sampai nanti saya ngomongin masalah how to train masalah pendakian dipakai legalitas sebagai nggak apa-apa asal latihan dulu. Iya, benar. Jadi karena kalau ngelihat judulnya bahwa kita ngobrolin masalah pendakian tektok. Nah, saya mungkin nggak ke trail running dulu ya. Sebenarnya saya juga dibangun awalnya dari pendaki. Nah, namun karakteristik pendakiannya mungkin berbeda dengan para pendaki lainnya atau mapala lainnya dulu ya. Kalau kita menyebutnya pendakian gunung dulu. Pendaki gunung. Ya pendakian gunung ya, walaupun ya naik kemudian turun. Iya, betul. Karena kalau di organisasi mahasiswa saya dulu di kampus, Mapala-mapala gitu ya, Pak ya? kampus khususnya kampus saya nih. Iya. Itu kalau kita naik gunung tuh ya gitu, kita ke base camp, dari base camp naik ke atas turun. Nggak ada kita bawa ransel ke atas, ataupun kalau kita bawa ransel ke atas, itu bawa dalam satuan hari pasti bolak-balik. Oke. Jadi kita tidak pernah menginap ya? di antar tertentu. Makanya kalau di organisasi kampus saya dulu di Pamor, itu ya kalau sekarang sebutnya tektok kali ya. TikTok ya, sekarang TikTok. Makanya kita dulu pernah ada maraton 14 gunung 10 hari. Ya. Dari Jawa, dari Lombok, Bali, Jawa. Nah itu kan kalau dibilang itu tektok nggak? Kalau didefinisikan tektok sekarang mungkin namanya tektok. TikTok ya, naik turun. Naik Rinjani turun, pindah ke Gunung Agung naik turun, Iya. pindah ke Jawa Timur naik turun. terus gitu ke maraton ya 10 hari. Nah, kemudian saya sepakat bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan luar cukup signifikan. Bukan hanya pendakian, tapi olahraga lainnya. Nah, kemudian salah satunya mendaki gunung. Dan saya sepakat dengan Iksan bahwa sebenarnya daya dorongnya yang pertama memang kebutuhan untuk main. Ya. Kedua, kebutuhannya sebenarnya bukan pendakian. Ini kalau boleh diteliti lah ya. Kebutuhan mereka itu bukan pendakian sebenarnya, tapi bagaimana mereka dapat postingan bagus di media sosialnya. Betul. Mereka nggak ngomongin masalah pendakian. Yang mereka bicarakan bagaimana bisa berfoto di ketinggian, ada awan, di atas awan. Artinya bahwa memang yang mereka bicarakan bukan tentang eksistensi pendakian, tapi hanya kebutuhan untuk publikasi ataupun eksistensi sosial media ya. Caranya mereka nggak pernah ngerti. Ataupun mungkin mereka nggak pernah riset, atau mereka nggak pernah mikir. Misalkan Ucan besok ke Tangkuban Perahu yuk, saya belum, ayo, gas. Ya gas ya anak sekarang, gas. Karena ada kebutuhan untuk dia mendapatkan misalkan foto terbaik sehingga mereka bisa eksis di media sosial. Dan itu memang cukup signifikan. Iya, sangat signifikan. Dan sebenarnya secara ekonomi bagus. Ya. Buat para pemandu bisa bagus, tiketing bagus, tapi yang menjadi pendorong utama berikutnya menurut saya, secara pribadi nanti orang bisa berpendapat beda, bahwa bermunculan berikutnya adalah open trip. Iya. Mungkin yang harus kita sandingkan tuh, karena itu juga berkaitan, nggak ada orang yang berangkat tektok dalam tanda kutip tanpa ada yang nawarin.
Ya, betul. Betul. Kita iseng-iseng di rumah tiba TikTok yuk nggak ada. Ya. Ada publikasi di media sosial, tertarik daftar. Ya. Ya oke, berangkat gas. Berarti ada sesuatu yang ditawarkan, itulah Nah, ada titik trigger ya. awal ya. Ada apa istilah ekonomi itu? Ada permintaan, Ada demand. ada demand, ada supply gitu. Yap. Ya, itu ya. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah sebenarnya edukasi daripada OpenTrip ini sendiri. Mereka nggak mikir, yang penting pendapatan bagus, gas. Ya dampaknya mungkin ada di Selamat, ada di Rinjani ya. Ya. Tapi kalau saya ngelihat secara umum nanti ke faktor risiko yang kita bilang, boleh dilihat riset dilihat ya. Ya. Di Gunung Gede Pangrango 2004 itu tidak lebih dari 50 kejadian. Kejadian yang paling besar itu adalah terkilir. Terkilir ya. Yang cuman ada satu hipotermia. Kemudian berikutnya di Rinjani, Rinjani lebih bagus datanya Ya. dibanding TNJP ya. Nanti dicek aja ke web masing-masing. Di Rinjani itu 2 sampai 2020 itu teridentifikasi misalkan ya, ada yang terkilir, tersesat, kena serangan hewan, hipotermia, terklasifikasikan dengan bagus sehingga bahwa sebenarnya faktor yang terbesar di pendakian ini yang paling besar itu sebenarnya faktor yang hubungannya dengan kondisi fisik dan kondisi otot, yaitu terkilir, keseleo. Nah ini mungkin nanti akan jadi bahasan TikTok itu berbahaya. Oke. Itu dulu sih sebagai pembuka. Ya. Sekarang nih si Teh Nedia nih yang udah mulai sibuk nih, mulai susah dicarinya nih. Beredar terus ya. Mulai beredar terus nih. Tadi saya kan tanpa disengaja bareng sama Teh Nadia ini. Jadi saya langsung interviewan. Todong ya? Todong langsung. Baru kosong tanggal 13. Kenapa nih? Baru turun dari Leser katanya. Aceh. Nah, kayak gitu tuh. Ini mumpung lagi di sini nih. Masih anget. Masih anget. Anget banget. Nah, kira-kira menurut Teh Nadia nih, kalau untuk TikTok di Gunung 3000 MDPL ya, persiapannya sebaiknya kayak gimana sih? Persiapan sebaiknya, ini koreksi kalau salah ya. Di luar uang ya Mbak ya? Kenapa? Di luar uang. Oh iya. Ya, kalau uang memang harus disiapin. Persiapan fisik, mental, banyak sih sebenarnya. Ngomongin pendakian TikTok sebenarnya yang harusnya dikuasai menurutku lebih ke pendakian gunungnya secara umum dulu ya. Ya ilmunya apa sih? Kan masalahnya sekarang tuh orang ya itu yang tadi FOMO itu kan, akhirnya mereka nggak mau ketinggalan tren, punya waktu terbatas naik gunung, ya udah TikTok aja gitu. Nah sebenarnya kalau persiapan sendiri banyak sih kalau ngomongin gunung ya, karena kan yang di sana ngomongin resiko kan nggak ada yang tahu. Ya jadi nggak cuma fisik doang, mungkin mental juga harus siapin. Terus ilmu-ilmu kayak manajemen juga harus persiapin, nggak cuma pendakian gunung doang yang butuh manajemen perbekalan gitu, tapi TikTok pun harus kayak gitu kan contohnya. Itu sih kalau dijabarin lagi kayaknya bisa jadi sehari semalam kali ya. Panjang ya? Panjang jadinya persiapan fisik, mental dan lain-lain ya. Lagi ini narasumber kopi dong. Saya tahu, pasti seret ini. Pasti seret ya. Kopi dong Kang Ugi. Boleh teman-teman, ini kebetulan kita punya Abah Dian biasanya kopi apa nih? Abadian kopi hitam, atau kita punya signature sih sebenarnya kita punya kopi signature. Nggak apa-apa, sini aja. Nah, masuk aja. Itu buat siapa? Buat saya dulu. Aduh, jangan dong, harusnya buat itu dulu. Kalau buat bintang tamu, mana bintang tamu? Nah, ini malah host dulu lagi yang dikasih. Nggak apa-apa ya. Kelihatan haus kayaknya Kang Ugi nih. Saya haus banget ini. Aduh, Makanya dikasih duluan. kasih duluan. Sambil nunggu. Kan kalau saya lihatnya dari sisi pemula nih, mungkin saya bisa mewakili teman-teman biar nggak FOMO gitu, maksudnya biar nggak FOMO. Kira-kira pengetahuan apa sih yang harus kita miliki sebelum kita naik? Kira-kira yang paling dasar itu sebenarnya apa yang harus diketahui oleh pendaki pemula atau apapun itu mungkin ya namanya. Kira-kira pengetahuan apa sih yang pertama harus diketahui sebelum melakukan kegiatan? Kalau dari pengalaman diri sendiri, terus pengalaman ngelihat mendaki bareng teman-teman yang baru.
Sebenarnya yang harus pertama kali di pertanyaan ke diri sendiri dulu tuh tujuan kita naik gunung mau ngapain sih. Terus kalau misalnya udah tahu tujuannya, misalkan mau nyari view, mau santai doang kan, di situ bisa tahu ya. Ya. Mau TikTok ketemu apa. Nah dari Ya. situ yang kalau dasar banget sebenarnya hingga ini sih lebih ke harus bawa apa aja sih sebenarnya ke gunung, dan itu kan udah banyak infonya ya. Ya. Yang bawa apa aja tuh termasuk peralatan, termasuk perbekalan, dan nggak susah kok nyari infonya. Dan di situ tuh kalau misalnya udah tahu harus bawa apa aja, seharusnya ke yang lain-lainnya tuh mulai apa ya bisa dipelajari seiring waktu oke. lah ya, minimal banget. Ya. Kalau udah tahu harus bawa apa aja, itu bisa apa ya? Jadi meminimalisir resiko Iya, juga kali minimalisir ya. resiko dulu gitu di awalnya. Oke, Itu sih. siap. Seperti Kalau itu. ngomongin visi kan beda-beda ya tiap Iya, orang, betul, beda-beda betul, tiap betul. gunung juga agak rumit nih. Kalau misalnya ngomongin harus bawa apa aja, menurutku simpel sih. Cuman Iya. itu yang orang-orang kayak agak menyepelekan sayangnya, banyakan Jadi harus tetap belajar. Harus tetap belajar lah ya. cari informasi. Knowledge-nya harus tetap ada berarti ya. Kang Ucan nih, Kang Ucan. Kang Ucan pernah nggak ada pengalaman TikTok? Terus pengalamannya apa nih TikTok nih? saya mau nanya ini agak malu ya, Kang Ucan kan masalahnya udah berapa kali ke Trikora. Enggak. Benar-benar. Maksudnya Trikora mah kan nggak mungkin TikTok ya. Tapi makanya Pernah juga TikTok. makanya saya Pasti kayaknya beberapa teman di sini juga ada beberapa kali yang sudah pernah TikTok. Cuman saya sebelum ngebahas TikTok sebentar aja. Jadi kan dalam wisata petualangan ya. Ya. Wisata petualangan itu ada 3 unsur nih. Yang pertama kan interaksi dengan alam, interaksi dengan budaya, terus aktivitas fisik. Nah ketiga ini nih unsur ini yang nggak bisa dilepaskan. Nah kembali lagi ke pendakian TikTok. Kalau misalkan kita bicara interaksi dengan alam gitu ya, sepertinya kurang karena dia lebih fokus ke pencapaian, misalkan untuk sampai atas untuk mendapatkan momen-momen gitu ya, momen-momen agar dia bisa mendapatkan dokumentasi atau secara visual dia mendapatkan gambaran yang cukup bagus. Terus kalau interaksi dengan budaya, itu butuh pendekatan. Jadi butuh beberapa kemampuan kita untuk kita memahami kultur, adat istiadat, terus nilai-nilai kearifan lokal. Nah itu butuh waktu. Kita nggak bisa kayaknya kalau pendakian TikTok seperti itu. Terus aktivitas fisik nih, aktivitas fisik mungkin bisa, tapi kalau yang belum siap, itu seperti kita mempersiapkan kecelakaan gitu. Jadi kondisi gawat darurat yang dihadirkan dan dibuat sendiri. Kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau untuk Kang Dian yang secara profesional sudah terlatih, teman-teman terakhir running, itu kan beda lagi motivasinya. Iya. Nah, saya kembali lagi karena kan kalau hanya untuk mendapatkan view, sepertinya jalan biasa aja gitu ya, hiking, trekking itu cukup. Dan kalau di luar negeri juga yang saya pahami ya, pendakian TikTok ini kan dia berdasarkan destinasi, karakteristik destinasi gitu ya. Kalau ini destinasi ini emang kalau si pengelola destinasi ini nggak bisa di TikTokin ya, ada keharusan dia nggak bisa. Terus kalau misalnya ini destinasi bisa untuk one day trip, misalkan ya kita bisa datang ke pelataran puncak, menikmati permukaan di atas gitu ya. Itu ada semacam regulasi yang mengatur itu. Dan kita karena fenomena ini baru hadir, jadi mungkin ini untuk gambaran juga ke pengelola, karena pengelola selama ini meloloskan, banyak yang meloloskan. Kalau misalkan kita asesmen aja ya, tentang persiapan nih, persiapan pendakian kan banyak hal lah ya, apalagi berbicara manajemen gitu ya. Iya betul. Masalah perbekalan, logistik, kondisi fisik, terus nanti ada beberapa persiapan secara administratif ya. Kayaknya pendakian TikTok ini banyak deh hal-hal yang dikurangi gitu, yang dilewati. Makanya kalau saya sendiri, TikTok sebenarnya boleh, tapi dengan ada beberapa syarat gitu. Dan syarat itu dikontrol oleh pengelola. Kalau bisa ada semacam regulasi atau SOP yang bisa men-screening
masalah-masalah fenomena yang seperti ini Iya, yang sekarang betul, banyak setuju, terjadi. setuju. Gitu. Kalau saya sendiri karena saya penikmat hiking, tapi dulu juga pernah TikTok. TikTok kalau saya yang jarang olahraga gitu, saya olahraganya cuma hiking, jogging paling seminggu sekali, kadang jarang gitu ya. Nah, TikTok ini emang kalau saya yang biasa jalan itu akhirnya setelah TikTok itu recovery-nya cukup lama gitu, bisa 3 hari, 4 hari, dan akhirnya kalau saya mau coba lagi memulai itu sepertinya berpikir 2 kali lah. Begitulah kesan saya dulu waktu beberapa kali TikTok. Iya. Terus mungkin kurang menikmati juga ya Kang Ucan ya. Betul. Karena buru-buru. Iya, buru-buru, iya. Nyampe turun lagi. Iya, gitu. Recovery-nya 4 hari. Pengen cepet. Dan mereka itu bukan pelari loh, tapi setelannya kayak pelari, tapi Iya, asli nggak lari. Jadi pengennya kayak trail running gitu kan, sumbing. Sumbing nggak kuat. Jadi mohon maaf bukan menyudutkan teman-teman yang suka TikTok ya, tapi mungkin ada Perlu dipersiapkan semacam, lagi mungkin ya. pertimbangan lah, menjadi bahan pertimbangan. Oke. Kalau Kopi belum. menurut Abah Dian sendiri nih, pengalaman dulu yang Abah ceritain ya dulu namanya TikTok juga udah ada gitu. Tapi ada minimal rombongan nggak, Bah? Maksudnya biar aman. Karena ini yang tragedi kemarin itu yang diselamat itu juga ternyata secara rombongan sudah dibagi 4 orang atau 5 orang itu. Tapi dia tetap ternyata ya takdir mungkin ya atau gimana ya itu tersesat juga itu. Gimana nih, Bah? Menurut Abah nih, Bah? Ini ya mungkin juga jadi yang menjadi bahasan dan pembahasan ya, sejauh mana kalaupun misalkan TikTok ini coba kita normalisasi ya, artinya apakah TikTok ini oke atau tidak oke, TikTok ini aman atau tidak aman, karena ujung-ujungnya aman atau enggak gitu ya. Iya. Apakah TikTok ini akan coba difasilitasi, lalu kalau misalkan aman itu sebenarnya juga sebagai sebuah batasan ya. Kalau kita berbicara tentang safety, bahwa setiap kegiatan outdoor itu kerangka keluarnya adalah safety. Disitulah baru di dalam kerangka itulah baru sifatnya aman. Keluar dari kerangka itu dia punya hazard atau potensi, potensi resiko. Bukan hanya pendaki TikTok sebenarnya yang punya potensi bahaya itu sendiri. Ya. Kita juga sering melihat pendaki yang ngecamp ya, yang tidak TikTok tapi membawa perbekalan terbatas. Di atas nanya ke pendaki lain, punya logistik kan itu potensi bahayanya sama. Iya. Artinya bahwa bahaya itu tidak bahaya juga kembali kepada beberapa faktor yang tadi disebutkan, faktor persiapan, faktor pengalaman, itu berpengaruh pada proses seseorang sehingga memiliki kadar amannya sendiri. Oke. Artinya bahwa utamanya kerangka keluarnya adalah safety. Tapi saya mungkin ada pendekatan ya, ada pendekatan yang lebih mudah buat para pendaki. Saya nggak akan menyebut TikTok ya, atau orang yang hiking, atau orang yang trekking, atau orang yang trail running. Saya sih menyimpulkan menjadi 3K. Yang pertama kenal ya. Kenal kita sendiri. Kita tuh ada di mana? Di posisi mana? Baik secara fisik, pengetahuan, keilmuan, sehingga kita bisa memposisikan diri kalaupun kita mau mendaki gunung mana. Jadi kenal dulu diri kita. Jadi kalau kita kenal bahwa ternyata kemampuan outdoor kita lemah, ya belajar dulu. Betul. Kalau ternyata pengalaman kita kurang, ya mengalami dulu dari beberapa proses yang lebih mudah. Dia tidak jumping lah. Ya. Jadi kenal diri kita, kemudian juga kenal yang menjadi tujuan kita. Tadi kita sudah sampaikan. Atau juga tadi sudah sampaikan ya, kalau kita tahu tujuan, maka kita akan prepare. Ya. Kalau tujuannya kayak saya lari doang, fokus utamanya risetnya pertama gunungnya misalnya gunung apa, ketinggiannya berapa, lalu lintasannya itu sudah clear atau belum, ada apakah di situ ada sign, atau sudah dibuat, ataupun kalau nggak ada file GPS-nya. Jadi pertama riset gunungnya, kemudian misalkan riset diri sendiri, ya kenal juga kan. Saya belum pernah. Jadi kalau di trail running itu ada kilometer effort. Jadi kilometer ditambah elevasi. Nah, itu berbeda dengan kilometer biasa.
belum bebannya. Jadi Beban, ya. oh berarti saya belum nyampe ke sana, latihan ditambah, kemudian prepare yang mendukung berkenaan dengan rencana saya itu dilakukan. Trail running pun seperti itu. Jadi kenal dulu, kenal siapa kita, sehingga kita bisa menentukan posisi kita di mana. Apakah kita dulu belajar, kalau pengetahuan, Ya. apa kita perlu berlatih, kalau kita Fisik ya, tidak fisik mampu, kurang. Iya. atau kita butuh teman. Nah, itu rombongan itu, tadi benar. tuh, Bah. Nah, butuh teman. Nah, ada kalau orangnya butuh teman, carilah misalkan pemandu yang tersertifikasi. Jangan cuman oh gila dia fotonya bagus di IG. Gas. Wah. Karena pernah langsung Atau gini, open apa namanya? Open trip. Open trip. Itu menawarkan ada drone, Ya. ada fotografer. Ya. Oke, gas. Banyak korbannya Jadi- tuh, Bah. Oke, jadi dari sana akan terlihat bahwa tujuannya akan berbeda. Nah itu yang jadi kenali aja diri sendiri. Kalau sudah kenali baik kita dan objek kita yang akan kita tuju, baru kayak yang kedua tuh mengelola latihan kita, mengelola rencana kita, Oke. barang-barang kita siap belum, punya sepatu enggak, Ya. enggak nabung dulu, Ya. atau minimal pinjam dulu, kayak gitu lah ya. Iya. Nah itu yang kita kelola. Kemudian juga database gunungnya. Yang terakhir adalah kendali. Kadang-kadang persiapan semua udah beres, kita harus punya kendali apakah lanjut atau tidak. Itu pun kalau kita udah mau berangkat ke tujuan nih, mau Iya. tektok. Iya. Kalau lihat forecast ya, nah ketahuan perahu aman. Tapi pas nyampe Sukawana hujan. Kok mendung? Itu kendali ada di kita. Lanjut atau enggak. Jadi ada faktor subjektivitas dari kita. Ini 3K aja dulu. Kenali, kelola, sama kendali. Kenali. Nah yang paling susah itu di K pertama. Kenali. Ya karena itu FOMO-nya itu. Kata Ustadz yang penting FOMO. mah, yang penting mah saya dipoto di Upasil, keren, udah. Nanti bisa naik, bisa. Iya. Recovery-nya berapa hari? 4 hari. 4 hari. Nah artinya bahwa sebenarnya worth it nggak? Menurut saya nggak worth it. Kalau bisa difoto bagus tapi terdampar 4 hari. Nggak worth it ya? Nggak worth it. Jadi ya kembali pada 3K itu sebenarnya. Nah, itu yang paling simpel lah. Ya. Kalau lebih teknis, secara keilmuan banyak. Ya kita punya masalah-masalah yang sifatnya manajemen ya. Ya. Tapi ya kenali aja dulu. Kalau kita tahu posisi kita di mana, minimal kita bisa tahu takarannya. Yang minimal ya gunung dari misalkan yang ya saya nggak tahu ya gunung itu berapa minimal disebut gunung 600 Oke. berarti kalau di puncak bintang dia udah masuk gunung ya Udah. pasir bulat gitu ya pasir nah terus dia bertahap kenapa karena di sini juga ada beberapa faktor yang sifatnya buat beberapa hal ya mungkin pernah dengar master memori ya. Masuk memori. Iya. Betul. Kalau kita punya pengalaman yang lebih bagus bahwa memori otot-otot kita itu akan terkondisikan seiring waktu. Oke. Jadi yang 4 hari itu terdampar itu Itu karena ya karena pengalaman Salah ototnya satunya. itu ya belum ada. Oke. Yang ada itu mungkin si ototnya di trauma, sakit, Iya. berbagai. Jadi kenal, Kendali. kemudian kelola, kendali. Yang paling mudah mah itu aja sih kalau saya 3K. Ya. Ya. Jadi Kang Ugi sudah melakukan 3K? Saya masih di tahap pertama. Oh iya. Kadang-kadang gini, Bang. Soalnya mungkin kadang-kadang kita salah mengartikan diri kita sendiri. Maksudnya kadang-kadang kita berpikir bahwa kita mampu tanpa kita mengukur. Ya Iya. kan? Cetek lah ini Oh, iya. bisa lah ya kan. Dan kemarin itu kejadian sebenarnya. Oke. Kemarin kejadian kita hiking sama Kang Rawing. Kami hiking lah. Kebetulan SOS itu kita kerjasama juga sama penyuplai kopi kita. Kita itu mau ada trip Lendi Kopi. Kebetulan kemarin itu kita ke Palasari, daerah Palasari di atas lah itu. Daerah apa ya? Saya lupa lagi namanya. Kita itu sebenarnya jalan hanya dari 950 ke 1500 lah. Elevasi lumayan. Oh, Itu iya. kan elevasi lumayan. Mungkin kalau untuk Kang Rawing sendiri karena sehari-harinya naik dia naik. Kita ngikutin nih, dan ngikutin itu pace-nya beliau. Itu kesalahan pertama saya adalah saya mengikuti pace-nya beliau. Saya mengikuti
ininya beliau, kekuatannya beliau, langkahnya seperti itu saya ikutin. Ngegidik dia. Ngegidik, Bang. Ikut ayo, karena berpikir saya pasti mampu gitu. Saya pasti mampu. Bisa sih iya, mampu sih iya. Ya. Cuman balik lagi, yang terjadi adalah ketika turun kaki saya napak itu sakit. Oh, oke. Kaki saya napak sakit. Mungkin karena sepatu saya yang dipakai bukan sepatu yang khusus itu. Oh. Karena balik lagi kata Abah harus kenali dulu karena waktu itu salah naik lagi. Naik, ya kejadian turun. Betis pegel-pegel ya kan, sini pegel-pegel gitu. Wah, benar berarti memang kurang mengenali sih sebenarnya. Dan yang kurang dikenali itu adalah si lokasinya, tujuannya dan diri saya sendiri gitu. Bahkan saya mengukur diri saya mampu sehingga digas gitu tanpa ada. Ini ada yang menarik tentang kenali ya. Ya. Tadi Ucan sebenarnya sempat diskusinya berdua ya. Asesmen, cobain aja dulu manjat ya. Nanti kita asesmen. Nah, sebenarnya, Iya, betul. jadi kita secara pribadi yang mengenali diri kita, tapi untuk berada pada posisi tertentu kita harus punya orang yang melakukan penilaian terhadap kita. Jadi nggak bisa kita secara mandiri ya meletakkan gue mampu, karena itu bisa jadi penilaian yang salah. Ya. Maka harus ada orang lain untuk melakukan proses asesmen atau penilaian terhadap kemampuan kita. Jadi jangan mampulah naik ini dokter aja nggak boleh meriksa dirinya sendiri. Jadi ada second opinion ya Pak ya, harus ada second opinion. Ini kan ada bentuk kalau di misalnya ada tes, ada beberapa tes diuji ya sehingga gua oke gitu ya. Dalam level tertentu barulah. Jadi nggak bisa juga kita menempatkan diri kita secara langsung tanpa ahli. Betul. Harusnya ada Pak Ucan ya. Ya. Pak Ucan gimana kalau saya ini kira-kira bisa nggak? Pasti dites. Nah, atau misalkan ada rombongan tadi kasus ya. Ya. Ada kasus misalkan sudah dibagi beberapa kelompok. Ya. Masalahnya hipotermia bareng. Nah, apakah pembagian kelompok yang menyebabkan dia hipotermia kan bukan? Bukan pembagian kelompok. Iya. Tapi apa bisa jadi beberapa faktor itu ya. Kelelahan yang amat sangat, Ya, kemudian perlengkapan yang kurang. betul. Nah, ini yang berdampak pada proses penurunan suhu tubuh yang signifikan. Alat nggak bawa. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan faktor-faktor di kegiatan dalam tubuh. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Menarik ya. Seru ternyata. Seru ini. Nah,